Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, jadi kali ini kita sedikit sharing-sharing ya teman-teman. Saya sih tidak pintar ya teman-teman menjelaskan begini dengan detailnya pekerjaan saya, tapi saya berusaha berbagi semampu dan sebisa saya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti inilah kegiatan saya sehari-hari teman-teman ya, tapi tidak sehari-hari jobnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau job seperti ini Masya Allah sekali, ya Allah senangnya kalau job-job begini. Nah, ya kan. Nah, tapi seperti biasanya settingan saya itu di pool ya, settingan saya di batubara teman-teman. Nah, jadi kadang kita bawa cleaning, kadang kita bawa alat loading. Nah, jadi hari ini kebetulan settingan saya, batangan saya itu standby teman-teman. Ada berapa unit tadi yang standby, tapi bukan di site ini ya, di site sebelah. Nah, jadi saya punya dua keeper teman-teman, ada di sini dan ada di sebelah. Saya tidak sebutkan nama perusahaannya karena itu takutnya melanggar kode etik. Nah, jadi ya kayak beginilah teman-teman. Tadi awal shift saya di sini, habis dijemput dari tempat saya di settingan saya, itu saya jobnya tarik pipa. Nah, setelah tarik pipa saya spoil teman-teman. Sembari saya spoil, tiba-tiba datang Bapak Gel yang panggil saya, katanya bikin tali air dulu. Nah, jadi setiap kali saya cerita-cerita di live di konten saya, di video-video yang saya buat, saya rasa teman-teman ya minimal bisa lah belajar dari apa yang saya sebutkan. Misalkan kayak yang saya kerja ini, mungkin kalau bahasa awamnya bikin parit begitu mungkin. Nah, tapi kalau ditambah itu orang bilang tali air. Nah, beda cerita kalau tanggul yang kita jebol itu namanya open channel teman-teman, atau lebih seringnya sih dipanggilnya orang-orang bilang ditambah itu sodetan air. Nah, jadi di sini saya tidak lagi ngeslop ya teman-teman. Nah, kenapa paket saya usap naik agar material yang jatuh itu menempel kembali di intinya teman-teman. Jadi di sini saya tidak lagi slop ya teman-teman. Nah, jadi saya di sini tidak lagi ngeslop casting ya teman-teman. Kalau kita orang Sulawesi bilang casting ya. Nah, jadi saya itu awal-awal di sini itu bingung membedakan yang mana casting, yang mana sloping. Nah, ini saya tidak lagi sloping ya teman-teman. Jadi di sini saya cuma bikin jalan air, tali air ya teman-teman, agar air itu lancar ke sana teman-teman. Saya mau tembuskan di bawah sana. Nah, berhubung ya semenjak timper saya di sebelah itu sudah jadi, itu tidak pernah sudah mancal di sini. Tapi awal mula saya di sini di training teman-teman, di site ini ya seru sih, senang sih rasanya kerja di sini. Karena di sini yang kelas 300 atau 400 nya itu paling bikin tanggul, loading pool, loading BKM, atau ya banyak lah kan kerjaan-kerjaan yang ekstrim juga, yang santai juga. Tidak seperti di tempat saya di sebelah ya teman-teman, yang ada settingan saya di sebelah itu rata, yang namanya 300-400 itu ngeslop sampai kelas 800 pun itu kerjanya ngeslop teman-teman, bukan santai-santai begitu. Dan ini sama sekali kita tidak diawasi karena mungkin bapak pengawas sudah percaya. Alhamdulillah, makanya kita kerja itu ya kerja, kita nyeting kamera tapi saya kerja ya teman-teman. Nah, kalau saya main-main itu salah ya. Kalau saya mau berlehai-lehai bisa juga sih teman-teman di sini. Kata teman-teman di lokasi itu, di khususnya di tempat sini ya, kata teman-teman di sini katanya uplak-upluk. Nah, itu wong cowok bahasa katanya uplak-upluk. Nah, di sini begitu sana kayak ngono, ceket ngono gitu loh. Nah, jadi pas tadi jam-jam rest time itu hujannya deras banget teman-teman. Nah, ini pun udah mulai mendung lagi teman-teman. Dan ini sebetulnya saya mau isi fuel, cuman fuelnya tidak kesini karena hujan. Wah, cantiknya nggak isi fuel deh. Wah, ya selalulah biar ada HM ya. Aduh, entah kenapa HP iPhone itu cepat sekali teman-teman. Padahal niat saya beli iPhone itu
rencananya saya mau pakai buat konten, tapi ternyata susahnya minta teman-teman. Aduh, cepat penuh ya. Rencana mau pakai buat konten YouTube, TikTok, aduh ini malah cepat penuh umurnya teman-teman. Sepertinya kita harus beli traktor ya. Oh ya, sebelum kalian beranjak pergi dari video ini, saya minta tolong sekali teman-teman bantu saya support, kasih saya saran dan cara subscribe, jangan lupa like-nya, bantu saya support saya teman-teman. Saya tidak terlalu pandai seperti anak-anak tambang pada umumnya menjelaskan pekerjaannya dengan detail. Saya tidak tahu banyak teori teman-teman, tapi kalau soal di lapangan bolehlah, kita boleh sharing-sharing lah, gini, ya kan. Ini kalau orang-orang di tambang lagi bilang Belando ini, kalau mau Belando bisa ya teman-teman. Cuma saya tidak biasa, yang dibiasakan ya teman-teman. Saya tidak munafik, ada waktunya kita berlehai-lehai, ada waktunya kita serius. Kalau lagi tinggal begini jangan. Kalau ada pengawasnya, ya kalau bisa santai kita santai. Kalau tidak ada pengawas jangan. Kalau saran saya ya. Nah justru di situ kita kesempatan memperbaiki nama kita. Kalau kita ditinggal kerja, berarti kita dipercaya. Kalau saya pribadi ya, kalau saya dijagai berarti saya tidak dipercaya atau kurang dipercaya, bukan tidak dipercaya ya teman-teman. Sebentar lagi kita tembus ini. Kalau udah tembus depan sana, wah itu plong itu pemandangannya teman-teman. Karena sebenarnya saya cuma terhalang gunung belah ini. Jadi posisi saya ini teman-teman, itu ada julukannya ya, gunung belah katanya. Jangan salah paham, ini gunung belah. Jangan salah paham, jangan otaknya lagi travel ke sana ke sini, jangan. Karena memang ini itu gunung yang dibelah teman-teman jadi jalan ya. Nah coba lihat kiri kanannya itu gunung yang kita belah jadi jalan. Jadi 1 tahun yang lalu saya termasuk perintis juga di sini yang buka gunung ini, loading topsoilnya itu hari ini. Semenjak kiper saya di sebelah jadi, waduh jarang banget ke sini teman-teman. Lebih dominan ke sana. Ada apa lagi di sana itu? Saya ada settingan, jadi kebanyakan waktu saya kerja di sebelah yang ada settingan saya. Nah, ini tidak lama lagi kita parkir teman-teman. Sebetulnya sih masih bisa 1 jam lagi kalau bicara jam kerja. Tapi berhubung fuel saya, bahan bakar saya sudah menipis, nah langkah bagusnya mungkin kita parkir teman-teman. Kita cari uang, ingat kesehatan alat juga perlu. Kalau yang lain sampai segitu parahnya sama unit, tidak kasihan sama unitnya, saya tidak masalah, itu urusan mereka. Tapi jangan kita pribadi yang ikut-ikutan. Kita pemburu dolar boleh, pemburu rupiah boleh, tapi ingat jangan membiasakan rusak barang, karena itu salah satu merusak sih kalau kita paksakan kehendak kita untuk lancar, padahal kita sudah tahu biarnya sedikit. Teman-teman. Ini kalau orang di sini bahasa tambangnya di sini ya, saya tidak sedang membahas tempat orang lain. Jadi kalau ada yang lihat konten saya terus bahasanya berbeda dengan tempat kalian ataupun kalian lebih pintar dari saya tidak membahas tempat kalian dan saya tidak memberitahu kalian yang sudah pintar. Bukan berarti saya memberitahu orang yang bodoh, bukan, tapi kita sharing pengalaman di tempat saya. Ini sebenarnya tadi air karena beda tempat, beda-beda bahasanya mungkin, khususnya kalau kayak kita di Nikil itu beda lagi bahasa kerjanya sama di tambang batubara teman-teman. Di sana itu ada unit baru yang lagi loading, cuman cukup jauh dari saya. Di sebelah kiri saya pun ada juga teman-teman. Cuman sekarang itu lebih banyak di panel sana. Saya tidak sebutkan ya, nanti melanggar kode etik. Jadi dulu di sini tuh front yang cukup aktif teman-teman, pit yang cukup aktif. Cuma semenjak bawah sini ada longsor, nah sampai ke sam-samnya itu di sini sudah break. Mungkin sudah, saya nggak tahu juga sih cerita pastinya teman-teman, tapi kemungkinan besar setelah ini ditinggal itu ada longsor. Di sini sudah tidak aktif lagi, tidak perlu lagi di sini ya. Di sebelah sana lagi yang aktif. Saya tidak sebutkan detailnya. Kalau teman-teman mau tahu nama-nama kerja seharian saya di Subkon, kerja
kerjanya kayak gimana sih, apa sih nama-nama kerjanya di tambang yang kayak gini silahkan tanya, kita buatkan video teman-teman. Silahkan request, dengan senang hati saya buatkan. Tapi kita lihat dan kesempatan juga ya teman-teman, karena ya saya rasa teman-teman tahu sendiri lah ya, seperti dulu di nikel ya, di nikel itu ya suka hati video pasti tidak boleh, ini pun secukupnya ya. Maksudnya bukan secukupnya apa, kita ya usahakan berbagi lah. Dan saya pribadi set momen kalau saya tua nanti atau saya meninggal, kalau ada yang rindu sama saya ya tinggal buka video almarhum kerja ya kan, lagi ngapain almarhum ya kan, kalau meninggal. Jangan lupa ya teman-teman, tinggalin jejaknya, tinggalkan subscribe-nya teman-teman, karena gratis, itu tidak berbayar seperti kalian kasih hadiah orang di live, di gift, itu tidak seperti itu teman-teman, tapi itu hanyalah sekedar support. Tolonglah bantu subscribe kan. Nah, kalau senang silahkan nonton sampai habis, agar jam tayangnya juga bisa tembus ya. Saya berharap sekali sih tahun depan sudah bisa tembus apa namanya jam tayangnya itu teman-teman. Entah burung apa namanya ini, suka betul kalau kita kerja ada di depan bakit ya. Tapi tidak pernah kena bakit ya teman-teman, ini cai ya, itu di belakang bakit itu. Bayangkan aku udah tindis itu tidak kena dia. Hijau burung ini. Aku bukan mau melukai binatang ya teman-teman, tapi heran juga ya, lincah juga burung ini. Ada yang tahu nama burung ini burung apa ini? Aduh, depan kita cuti, nah ini sudah mulai kelihatan teman-teman. Kita bongkar agar tembus tali airnya ke open channelnya. Nah, di sebelah kanan saya ini namanya open channel teman-teman. Nah, kalau sembarang misalkan teman-teman kerja di tambang terus baru tuh kan hujan travel, nah teman-teman dikasih tahu, coba sampean buka tadi apa open channel, coba sampai open channel di depan sana ada open channel, sampai buka, nah ikuti tali airnya ke open channelnya, open channel open channel double bahasa Inggris open ya. Jadi coba ikuti tali airnya open channel, nah di ujungnya nanti dari sana misalkan ke sini ya, ini open channelnya teman-teman. Udah tembus ya. Nah kita lanjut spoil teman-teman. Ini treknya kendor semua teman-teman, dari jadi kita press biar dia tidak takut sama bakit sama sekali ya, bayangkan teman-teman. Ada yang tahu burung apa ini? Baik. Airnya deras dari jalan, dia bisa langsung bablas juga ke sini.
bagian saya ini di tahap kedua itu, di draft kedua itu aku pernah masuk ke situ dan dorong batu gantung cukup besar ya, cukup besar. Aku masuk ke pinggir-pinggiran sana. Ya deg-degan juga sih, cuman yang namanya pekerjaan harus kita berani kan. Tidak berani, tidak penakut juga. Jadi nyali itu jangan setengah-setengah, jangan juga terlalu sok berani. Lebih baik dibilang penakut daripada sok berani. Tapi kita bisa. Tapi nah ini beda cerita lagi ya teman-teman. Kalau misalkan dari sana ada grader, nah bekas grader itu kita ambil dan kita bersihkan, naikkan ke tanggul, itu namanya spoil ya teman-teman. Nah kalau disuruh spoil di tambang, coba sampean spoil dulu sambil tunggu job berikutnya. Nah itu nanti di pinggir jalan yang bekas tainya grader itu, kalian naik di tanggul teman-teman. Jangan kalian cuma swing sana, tapi ditaikkan di tanggul, itu pengawas pasti senang. Jadi carilah bekerjalah tanpa harus banyak diberitahu oleh pengawas. Inisiatif sendiri dan kreatif. Jadi itu salah satu faktor pengawas kita senang sama kita. Ini bukan tentang cari muka, tapi kita mau lama bekerja. Nah radio kali ini itu sepi karena di sini itu tidak terlalu aktif. Di channel yang saya lagi pakai ini kan tidak terlalu aktif. Kalau di channel sebelah itu rame. Aku supaya tenang-tenang aja teman-teman. Kalau di channel sebelah itu bukan main berisik. Aku suka kerja yang tenang-tenang aja kayak gini. Nah ini kan udah kelar tuh. Coba kita lanjut yang sebelah yang di sana ada sepasang juga. Di sana dapat keluarga. Ada. Keren kan pemandangannya. Dasar tanah yang di bawah ini teman-teman, posisi saya sekarang bahkan lebih tinggi. Kalau mau lihat dasar tanahnya, nah gunung yang di depan saya yang di belah ini tadi tempat saya kerja tadi kan. Nah ini dasar tanahnya ditambang, akhirnya jadi lubang seperti ini teman-teman. Ini dia. Bukan. Nah ini. Nah ini kan di kiri kanan kan banyak tuh bekasnya grader kan. Nah tadi saya sempat kerja tuh di sana. Itu terserah posisi teman-teman ya, cari yang enaknya dan nyamannya. Kalau mau berhadapan dengan tanggul untuk poles naik begini, itu bagus juga hasilnya. Kalau teman-teman dari samping posisinya kayak saya nanti, itu saya paling suka dari samping karena saya bisa lakukan dua hal. Nah sembari saya ambil naikkan ke tanggul, saya bisa sapu lagi terus naik, saya ratakan kepala tanggulnya. Beda kalau kita berhadapan sama tanggulnya kayak gini. Nah, jadi apalagi PC 300 itu kan tidak sampai teman-teman. Posisi kita dulu itu tidak akan bersih. Beda kalau kita dari samping, langsung kita bisa bersihkan dulu semuanya. Ini tadi saya baru mulai, saya dipanggil ke sana. Habis dari tarik pipa kerja ini. Maksud saya tadi berhadapan sama tanggul seperti ini teman-teman ya. Terus teman-teman poles naik kan, nah itu bagus juga hasilnya. Kalau saya lebih senang cepat, karena pengawas itu lebih senangnya cepat ya teman-teman.
tak kasih contoh. Nah, ini berhadapan ini. Memang hasilnya bagus, cuman ada kurangnya. Kita tidak bisa menjangkau full kepala tanggul ini diratakan. Tidak kan? Lebih bagus kalau berhadapan. Saya sih biasanya kalau masih punya waktu senggang, nah saya hantam samping dulu, baru saya berhadapan sama tanggulnya teman-teman. Biar rapi begitu. Nah ini posisi penyamping ini teman-teman. Dari samping saya bisa sapu begini. Setelah saya ambilkan, saya naikkan, saya sapu begini. Nah itu bisa tunggu cepat. Nah, daripada berhadapan. Kalau berhadapan, bisa kita mau ambil spoilnya, ya kan? Awas tuh, apalagi kalau jalur aktif itu kita dicari yang cepat. Itu kita diharuskan cepat agar tidak menghalangi jalan, agar tidak kronik jalannya teman-teman. Ini ya. Nah ini tak ambil, kalau udah dikumpul, tak sentuh lagi teman-teman. Ya tidak pintar ya berteori, cuman ya teman-teman lihat sendirilah saya bekerja seperti apa. Alhamdulillah senang juga lah sama pengawas saya. Saya bisa sendiri, jangan ditinggal terus mau curang kerja jangan. Ini kan bisa tuh sedikit. Kalau kita dari depan tidak angkatannya begini, itu dari depan tanggulnya malah makin lebar, tanggulnya bukan tinggi. Sedangkan pengawas mintanya tanggulnya ditinggikan karena memang prosedur kerjanya itu SOP-nya itu tanggul tinggi. Bahkan harus dinaiki sih sebetulnya. Kalau lembek materialnya sudah juga. Itu kalau tidak salah lebar kepalanya itu 1 meter, di bawah itu 2, terus di kakinya itu 3. Begitu teman-teman. Kalau bikin tanggul, agar tidak minta kalau ada insiden misalkan AD yang fatik atau UDT batu bara yang fatik, nah itu tidak terlalu masuk ke jurang kah atau kemana begitu, tidak melebar, paling ditanggul-tanggul aja kan nabraknya gitu. Dan juga ini sebagai penanda ya teman-teman, kalau malam itu waduh, apalagi kalau orang baru ditambang, wah ya pasti bingung lihat jalannya gitu. Kalau ada tanggul kita tahu, oh ini jalan, nah gitu. Terarahkan lah kalau ada tanggulnya. Oke teman-teman, sekian dulu, terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa dukungannya, supportnya, kasih saya saran konten apa lagi yang kita buat selama kita bekerja. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat, salam 5